yaitu apabila seseorang memaki orang tua orang lain, maka sebaliknya orang lain itu juga akan memaki-maki orang tua orang tersebut. Apabila syair atau sajak itu mengandung unsur-unsur pornografi yang menceritakan dengan detail, maka hal yang seperti inilah yang dilarang oleh agama. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dimas Diajeng yang berbahagia, Abu Salamah juga pernah bercerita, Rasulullah SAW sering mengajak cucunya untuk bercanda, supaya cucunya itu seneng. Suatu ketika Rasulullah bercanda sama cucunya yang namanya Sayyidina Hasan. Rasulullah menjulurkan lidahnya, ya kalau dalam istilah kita tuh ya guyoni lah gitu, ngeledekin gitu sama Sayyidina Hasan. Hasan senang, ketawa-ketawa kepada Rasulullah. Artinya apa di sini? Bahwa Rasulullah SAW pun beliau juga senang bersenda gurau. Dimas Diajeng yang berbahagia. Berikutnya, bahaya lisan adalah penghinaan dan ejekan. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Wala nisa'u min nisa'in asa ayyakuna khairum minhun. Yang artinya kurang lebih adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok. Janganlah seorang golongan wanita mengolok-olok golongan wanita yang lain. Karena boleh jadi kaum wanita yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, kalau kita perhatikan dalam firman Allah tadi, kita sekarang sering mengalami, sering melihat betapa banyaknya orang yang saling caci maki, saling mencemooh, saling menyudutkan. Coba kita lihat di medsos, di YouTube misalnya. Masya Allah, banyak sekali orang-orang yang lupa, yang mau melanggar ketentuan agama. Sebetulnya dalam ayat tadi, kalau kita mau melaksanakannya dengan baik, melaksanakan ajaran agama kita dengan baik, itu kita tuh akan damai. Kita tuh akan mudah saling silaturahim, saling bertoleransi. Kita tidak memandang rasnya, sukunya, golongannya. Sama manusia itu di mata Tuhan. Yang membedakan hanya ketakwaannya saja. Coba kalau kita menyadari hal yang seperti ini, perpecahan tidak mungkin akan terjadi. Maka marilah ucapan-ucapan kita yang suka mengejek orang lain, ayo periksa diri kita, apakah kita lebih baik? Belum tentu. Kita merendahkan orang lain, belum tentu orang lain itu lebih rendah daripada kita. Ini yang menyebabkan permusuhan-permusuhan, baik dalam dunia nyata maupun dunia maya. Maka kalau kita perhatikan lebih jauh, kalau kita renungi lebih dalam, apakah yang seperti itu orang yang dianggap mampu, orang yang mengerti agama?
kalau sikapnya, kalau ucapannya, kalau perbuatannya suka mengadu domba, suka memfitnah, suka menjelek-jelekan kelompok lain, monggo direnungkan masing-masing. Kalau kita mau menyadari hal yang seperti ini, insya Allah persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini akan jauh makin kuat, akan jauh lebih bagus, akan damai, akan sejahtera. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, terkadang mengejek, mengolok-olok itu tidak sekedar dengan ucapan, yang perlu kita sadari juga. Kadang dengan gerakan tubuh kita, dengan sikap yang sinis, semuanya itu adalah satu hal yang dapat menyakitkan orang lain. Itu termasuk juga adalah mengejek, mengolok-olok. Hati-hati Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kalau kita hidup ingin selamat, ingin bahagia di dunia dan akhirat, mari sikap, sifat, perbuatan-perbuatan seperti itu jauhilah. Hindarilah sekuat tenaga kita. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang derajatnya ditinggikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dimas di Ajeng yang berbahagia, bahaya lisan berikutnya adalah menyebarkan rahasia. Semua orang pasti punya rahasia, baik rahasia pribadi dirinya sendiri, rahasia keluarga, rahasia lembaga, rahasia perusahaannya. Itu pasti ada. Tapi kalau kita suka menyebarluaskan rahasia-rahasia yang ada dalam diri kita, dalam keluarga kita, itu juga akan menyebabkan fitnah, akan menjatuhkan martabat diri kita sendiri. Ngobrol sama orang lain, Pulan, istriku ngene, diceritakan hal-hal buruknya. Apa itu akan menjadi tersanjung? Tidak. Pasti orang lain akan nanggapin terus. Piye toh, dan seterusnya. Akhirnya apa ya yang tercoreng? Yo, diri kita yang menceritakan tercoreng. Nggak bisa mendidik istri dan anaknya. Istri dan anaknya juga akan tercoreng dilihat keburukannya oleh orang lain. Demikian juga dengan sahabat. Kita pun kadang ada rahasia yang tidak perlu diutarakan sama orang lain. Apalagi di perusahaan. Ada banyak rahasia perusahaan yang tidak boleh orang lain tahu. Kenapa? Kalau rahasia ini disebarluaskan sama orang-orang yang tidak semestinya, maka kerugian-kerugian itu akan ditimbulkan. Apalagi dalam dunia intelijen. Rahasia dibocorkan. Ya pengkhianat. Ya sebetulnya orang yang suka menyebarkan rahasia-rahasia, apakah rahasia dirinya, rahasia lembaganya, ya boleh saja dikatakan itu pengkhianat. Orang yang tidak bisa dipercaya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, bahaya lisan berikutnya adalah orang yang suka ingkar janji. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kadang kita sangat mudah mengutarakan janji-janji kita, apalagi kalau kita dalam keadaan sangat membutuhkan. Misalnya kita berhutang pada orang lain,
Pasti di awalnya muluk-muluk janji, tanggal sekian dikembalikan dan lain sebagainya. Kita berjanji, namun pada waktunya yang harus kita penuhi ternyata zonk. Hati-hati, karena janji itu adalah hutang. Bahkan janji itu adalah wajib hukumnya untuk kita penuhi. Kenapa konsekuensi hukumnya ini jelas? Contoh yang paling mudah. Janji itu kan sebetulnya sama dengan nazar. Jadi kita berjanji untuk melakukan sesuatu yang baik. Itu namanya nazar. Artinya sama juga dengan janji. Janji untuk melakukan atau niatan untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh misalnya. Kita berjanji apabila nanti anak saya lulus ujian atau diterima kerja, insya Allah nanti pas bulan haji saya akan berkurban. Ini janji atau nazar sebetulnya. Karena diniati, karena ada sebab. Sebabnya kalau anak saya itu lulus. Dan alhamdulillah si anak itu lulus ujiannya. Atau si anak itu diterima masuk kerja. Sampai dengan waktunya bulan haji. Sampai waktunya Idul Adha. Orang tua tersebut secara ekonomi mampu. Punya kelebihan harta. Apa hukumnya nanti untuk berkurban? Yang aslinya hukumnya adalah sunnah muakkad. Karena dia untuk memenuhi nazarnya tadi. Maka hukumnya itu menjadi wajib buat dia berkurban. Dan konsekuensinya apa? Kalau kita berkurban wajib. Banyak para ulama fikih menyampaikan atau pendapatnya bahwa orang yang berkurban karena nazar itu dagingnya khusus disedekahkan kepada fakir miskin. Beda dengan kalau kita berkurban tidak sebab nazar. Daging kurban bisa kita bagikan pada selain orang miskin juga tidak ada masalah. Pada fakir miskin, pada teman, untuk dihadiahkan, untuk dimakan kita juga sebagian, sepertiganya, itu diperbolehkan. Tapi kalau daging kurban sebab nazar, karena itu hukumnya wajib, maka semuanya harus dibagikan pada orang fakir miskin. Dan kita pun yang berkurban tidak diperkenankan untuk menikmati daging kurbannya. Jelas konsekuensi hukumnya. Maka hati-hati. Kalau kita berjanji, haruslah kita tepati. Apalagi kemarin kita sudah menyampaikan bahwa salah satu tanda-tanda munafik itu adalah apabila berjanji mengkhianati. Apabila berjanji mengingkari. Ingat dalam sabda Nabi besar Muhammad SAW. Ayatul munafiki salasun. Iza hadasa kadaba. Wa iza wa'ada akhlafa. Wa iza u'timuna khana. Orang yang suka berjanji tapi bohong. Tidak mau menepati janji. Ini yang sangat berbahaya. Kita bisa dicap sebagai orang munafik. Karena tanda-tanda munafik udah jelas tadi. Padahal yang namanya munafik ini itu jelas Allah akan memberikan siksaan yang sangat pedih buat kita. Sebetulnya siksa itu tidak hanya nanti di akhirat. Juga di dunia pun kita sudah merasakan. Tidak dipercaya oleh orang lain. Apapun yang kita lakukan pasti disepelekan oleh orang lain. Derajat kita tuh menjadi rendah. Harga diri kita tuh menjadi tidak ada. Apalagi nanti di akhirat. Bahwa orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling dasar. Masya Allah. Dimas Diajeng yang berbahagia. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.